wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait rukun Islam di tingkat sekolah dasar. Dan di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Alvin Ciri Ramadan. Saya Laras Wati. Saya Najwa Aziza. Saya Sikarina. Saya Muhammad Zainal. Langkah pertama, siapkan gunting, lem double tip, gabus, dan kardus. Jangan lupa juga ya membuat pola dengan pensil dan spidol. Setelah itu, tempelkan di gabus dengan rapi. Halo teman-teman, yuk kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu syahadat. Apa sih syahadat kak? Syahadat itu artinya bersaksi atau mengakui. Dalam Islam, syahadat adalah kalimat yang menyatakan bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah dan Nabi Muhammad. Kalimatnya seperti ini: Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Lalu syahadat ini kita mengakui bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Lalu kita juga percaya bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Syahadat ini bukan cuma formalitas teman-teman. Syahadat harus diucapkan dengan niat yang tulus, memahami maknanya, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan menjelaskan tentang sholat. Nah, di sini sholat dalam Islam ada 5 yang diwajibkan, yaitu yang pertama subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat itu tiang agama. Kalau sholatnya baik, maka pula amal yang lainnya yang kita kerjakan itu baik. Nah, sholat itu menghubungkan langsung antara hamba Allah dan Allah tanpa perantara, tidak melalui siapapun kecuali dengan Allah. Nah, sholat mengajarkan disiplin waktu, kesabaran, kerendahan hati, dan kekhusyuan. Di sini sebagai umat Islam itu diwajibkan sholat, atau kewajiban sholat dilakukan mulai dari usia balik dan terus hingga akhir hayat. Saya di sini akan menjelaskan tentang puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa. Dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Oke, selanjutnya yaitu adalah zakat. Apa sih itu zakat? Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menurut syariat Islam. Adapun tujuan zakat yaitu adalah mensucikan harta, membersihkan jiwa, dan membantu yang membutuhkan. Macam-macam zakat ada 2. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang dikeluarkan saat Ramadan, wajib bagi setiap muslim. Yang kedua adalah zakat mal, yaitu dikeluarkan dari harta seperti emas, perak, uang hasil usaha, pertanian, ternak, dan lain sebagainya. Untuk penerimaan zakat itu untuk 8 golongan. Yang pertama adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, fisabilillah, dan ibnu sabil. Itulah orang yang berhak menerima zakat. Kita lanjut terkait pembahasan rukun Islam. Sebelumnya sudah dijelaskan terkait rukun Islam yang pertama, rukun Islam yang kedua, ketiga, dan keempat. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Perlu kita ketahui, haji adalah rukun Islam yang kelima yang berupa ibadah ziarah Ka'bah di Masjidil Haram Mekah. Jadi ibadah haji ini diwajibkan oleh setiap muslim yang mampu, baik secara fisik maupun finansial. Nah, dalam ibadah haji
itu memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peserta haji. Yang pertama itu Islam, kedua balik, berakal, merdeka, dan mampu secara fisik maupun finansial. Itu adalah syarat wajib haji yang harus dipenuhi oleh setiap calon haji. Dan di ibadah haji pula ada rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama itu niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, dan ibadah. Dan ibadah haji ini mempunyai manfaat, yaitu salah satunya membersihkan diri dari segala dosa. Yang kedua itu mendekatkan diri kita kepada Allah secara total, menjadi bentuk persatuan umat Islam dari seluruh dunia pula. Jadi yang perlu dicatatkan adalah haji hanya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Jika yang tidak mampu tidak akan berdosa.